Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Alhamdulillah bertemu lagi di video kali ini. Insya Allah kita akan membahas tentang pernikahan yang dilarang dalam Islam. Yang pertama ada nikah mut'ah atau nikah kontrak. Dari hadis riwayat Muslim 1405, Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah memberikan keringanan dalam mut'ah selama 3 hari pada masa perang Hunain. Kemudian beliau melarang kami. Nah, jadi nikah kontrak ini dalam sejarah Rasulullah memang pernah diperbolehkan. Namun kemudian melarangnya karena ditakutkan umat selanjutnya akan melakukan hal ini dengan tujuan hanya untuk bersenang-senang dan ada tenggat waktunya. Yang kedua ada nikah tahlili, yaitu seseorang menikah dengan wanita yang telah ditalak 3 oleh suaminya dengan tujuan agar suami yang pertama dapat rujuk dengannya. Yang ketiga ada nikah shigor, yaitu seseorang yang menikahkan putrinya dengan seseorang dengan syarat orang yang dinikahkan tersebut juga menikahkan putrinya. Hal ini dilarang karena ada unsur pemaksaan dan persyaratan yang mengikat. Selanjutnya ada nikah masih dalam masa iddah. Jadi iddah adalah masa ketika seseorang istri yang telah dicerai atau yang ditinggal suaminya meninggal dunia menghitung hari-hari dan masa sucinya. Secara istilah, iddah adalah masa menunggu bagi seorang janda untuk tidak melangsungkan pernikahan dengan bilangan waktu yang berbeda-beda. Berikut adalah masa iddah yang sudah termaktub dalam Al-Quran. Yang pertama di surah Al-Baqarah 228, yaitu iddah wanita yang masih mengalami haid selama 3 kali suci. Yang kedua termaktub di surah At-Tolak ayat 4. Iddah janda menopause tidak haid lagi atau haidnya tidak normal adalah 3 bulan. Yang berikutnya ada di surah Al-Baqarah ayat 234, yaitu iddah janda mati suami selama 4 bulan 10 hari. Dan yang terakhir adalah iddahnya wanita hamil sampai ia melahirkan. Ada di surah At-Tolak ayat 4. Selanjutnya pernikahan yang dilarang adalah nikah beda agama. Terdapat di surah Al-Baqarah ayat 221, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka sedangkan Allah mengajak ke surga, dan ampunan dengan izinnya menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran." Pernikahan yang dilarang selanjutnya adalah pernikahan semahram. Menurut Ibn Qudamah radhiyallahu anhu, mahram adalah semua orang yang haram untuk dinikahi selama-lamanya karena sebab nasab, persusuan, dan pernikahan. Dalilnya termaktub di surah An-Nisa ayat 22-23. Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu terkecuali pada masa telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Selanjutnya ada mahram karena nasab atau keturunan, yaitu ibu kandung dan seterusnya ke atas, nenek dari ibu dan nenek dari bapak, anak perempuan kandung dan seterusnya ke bawah, cucu dan seterusnya, saudara perempuan dari bapak, saudari perempuan dari ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki, dan anak perempuan dari saudara perempuan.
Yang mahram karena pernikahan yaitu ibu dari istri atau mertua, anak tiri atau anak istri dari suami lain, ibu tiri istri dari ayah walaupun sudah dicerai, menantu istri dari anak laki-laki walaupun sudah dicerai. Sedangkan mahram karena sepersusuan yaitu ibu sepersusuan dan saudara sepersusuan. Pernikahan yang dilarang selanjutnya adalah pernikahan sesama jenis yang sudah termaktub di surah An-Naba ayat 8, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan. Jika menelaah peradaban manusia, sebenarnya fenomena penyimpangan seksual sudah terjadi jauh sebelum masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tepatnya pada masa Nabi Lut yang diutus untuk kaum Sadum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Hud ayat 82-83. Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah kami balikan, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, yang diberikan tanda oleh Robmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang paling aku takuti menimpa umatku adalah perbuatan kaum Lot. Alhamdulillah, sampai di sini dulu video kali ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Yuk kita bentengi diri kita dengan iman, selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara selalu berzikir kepada Allah. Dan yakinlah bahwa segala sesuatu yang kita perbuat, baik dan buruknya, akan dihisap kelak di akhirat. Okay then, I'll see you in the next video insyaallah. Salam sehat semuanya. Thanks for watching and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.